Atau di abad 1, ketika ada ibu yang melahirkan seorang bayi, tiba-tiba dia meninggal. Atau 1-2 tahun kemudian dia meninggal. Yang ibaratnya kita tahu, anak balita belum tentu bisa menghafal bagaimana wajah-wajah itu. Tidak adil. Nah, kalau di dalam Islam Tuhan itu adil. Kenapa? Tidak perlu dia jadi manusia. Tidak perlu dia menunjukkan rupanya bagaimana. Karena suatu kelak, ketika nanti ada yang namanya hari penghakiman, baru Tuhan menunjukkan, ya, begitu Kak. Makanya sifat-sifat ketuhanan itu yang harus bisa ditangkap akal fikir kita sebagai manusia. Karena kalau Kak Dian begini, Pak Presiden Soekarno, kalau di tahun 1940-an, itu orang-orang yang hidup di zaman itu pada mengenal. Kita tidak mengenal, kita tahu hanya dari posternya, dari media TV. Suaranya pun kita tidak tahu, kita hanya tahu dari media TV. Tapi kita percaya bahwa itu adalah Soekarno. Karena apa? Karena jejak digital itu, jejak-jejak dia pada waktu dia hidup, itu ada yang menyaksikan sampai ibaratnya sekarang dari keturunan yang waktu itu bersama-sama dengan dia. Nah, Yesus, siapa yang pernah melihat mukanya? Sehingga, maaf kali, sehingga dari saudara-saudara kita Kristen tahu bahwa Yesus itu gondrong. Maaf. Tahu bahwa Yesus itu hidungnya seperti ini. Tahu bahwa Yesus itu dagunya seperti itu. Matanya seperti itu. Dari mana? Nah, ini yang saya katakan namanya iman buta. Mempercayai sesuatu yang tidak jelas keterangannya. Gitu loh. Jadi kakak harus buktikan di dalam kitab kakak sendiri. Kalau di dalam Al-Quran jelas. Di dalam surat Toha ayat berapa tuh Ustadz Miftah, ayat 14 ya. 14. Allah memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan, adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jelas. Kewajiban kami sebagai umat muslim melakukan peribadatan itu satu, sholat. Itu cara penyembahan kami kepada Tuhan kami. Nah, di Kristen coba saya tanya Kak, bagaimana cara beribadah kepada Yesus? Adakah perintah ke gereja? Satu. Kedua, di mana Yesus mengatakan aku ini adalah Tuhan? Bahkan di dalam perjanjian lama tidak ada. Perjanjian baru banyak, apalagi Yohanes 5. Bapa yang mengutus aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Bapa yang mengutus. Utusan tidak sama dengan pengutus. Kakak mengutus suami kakak, bukan berarti suami kakak adalah kakak. Silakan Coba, mohon izin saya ini dulu, sambut ini dulu Bunda. Selamat pagi atau assalamualaikum Abah Heru monitor. Abah. Siapa Heru? Ini yang di bawah, ini Abah Heru monitor. Oh. Cek Abah Heru. Aduh, nah ini. Lanjut. Ini saya turunkan dulu ya Abah ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Ya, silakan Kak Dian. Iya Kak, Dian mau bertanya, di kata Al-Quran itu kira-kira Al-Quran itu siapa yang tulis? Al-Quran, Ustadz Miftah, silakan Ya. Ustadz. Oh, jadi Ini ada Ustadz saya tidak boleh melangkahi. Apa namanya, Kak Dian ya. Jadi Al-Quran itu yang disebut dengan firman Allah, firman Sang Maha Pencipta, kalamullah. Nah, firman ini kemudian disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan wahyu, melalui malaikat Jibril disampaikannya. Nah, setelah disampaikan kepada Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya pada waktu itu, dan para sahabatnya ya dalam satu zaman gitu loh. Iya, kemudian setelah dihafal, ya nanti dulu nih Kak Dian, biar selesai dulu ya Kak Dian ya, pelan-pelan.
Jadi dari Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi Muhammad kemudian diajarkan kepada para sahabatnya, dihafal. Nah, setelah dihafal baru ditulis itu. Banyak yang menulisnya juga di situ. Ada Khulafaur Rasyidin, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian juga ada Abu Sofyan, Abu Salama, Abu Abbas, kemudian juga Zaid bin Sabit, ada juga Sa'ad bin Arabi, ada Al-Arqam, sampai 65 kurang lebih. Jadi dihafal kemudian ditulis. Itu prosesnya, transmisinya, Kak. Ya. Iya, Muhammad kan manusia ya. Betul. Iya. Lanjut Bunda, lanjut Bunda. Ya, Nabi Muhammad manusia, sama seperti kita manusia. Kalau kira-kira kenapa bukan Muhammad yang tulis Al-Quran? Kenapa harus sahabat-sahabatnya, kan bisa dia menulis Al-Quran? Ya, silakan Ustadz. Ya, itu yang menulis itu para sahabatnya gitu. Yang menulis itu para sahabatnya yang tadi disebutkan gitu. Ada Abdullah bin Rawaha. Tadi pertanyaannya kenapa bukan Kanjeng Nabi gitu? Bukan Nabi Muhammad gitu. Iya Kak Dian. Iya. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan Ummi, Kak Dian. Jadi Ummi itu tidak bisa membaca dan menulis. Artinya karena apa? Kenapa Kanjeng Nabi itu Ummi, tidak bisa membaca dan menulis? Untuk memurnikan, untuk memastikan bahwasanya Al-Quran itu bukan karangannya baginda Nabi gitu. Kalau misalkan baginda Nabi itu bisa menulis, pasti kan lebih banyak lagi fitnahannya. Wah, ini mah karangannya Muhammad ini mah tulisannya Muhammad. Maka sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis gitu. Simpelnya gitu Kak Dia. Iya. Iya, silakan Kak Dia. Tapi saya tuh semakin belajar tentang karena bukan cuma satu kali saya belajar, karena saya juga ini aliran dari Muslim, keluarga saya Muslim, dan saya baru 5 tahun masuk Kristen, dan semakin saya menyadari bahwa keselamatan itu, ya kita sih tidak bisa saling mempersalahkan, karena agamamu itu adalah agamamu, agamaku. Jadi kita itu tidak bisa saling menghakimi, karena langkah akhir yang menentukan. Kita tidak bisa salahkan bahwa Islam itu salah, kita juga tidak bisa bilang bahwa Kristen itu salah, karena kita itu harus beriman, dan kita harus percaya dengan keyakinan. Jadi semakin saya belajar tentang Kristen dan Islam, semakin saya menyadari bahwa keselamatan itu tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi sekalipun saya pernah masuk Islam dikatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya saya meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia datang sebagai sebagai manusia, datang di dunia ini untuk memperlihatkan bahwa menyelamatkan orang-orang yang sudah putus hubungan dengan Tuhan. Ya, sekalipun orang tidak percaya, sekalipun orang Israel, orang Yahudi tidak mempercayakan, mereka keras hati. Jadi kita tetap salam toleransi aja sih, tidak usah terlalu mempersalahkan satu sama yang lain. Ya, kita itu harus mengoreksi diri baik-baik, saling memperbaiki saja. Kalau kita Islam ya taat sama Islam. Kalau kita Kristen ya belajar lebih dalam lagi. Oke. Kakak menceritakan bahwa kakak baru masuk 5 tahun Kristen. Saya sudah 20 tahun Kristen, 20 tahun Alhamdulillah Islam. Saya dari Kristen, kakak dari Islam. Kakak murtad, saya mualaf. Keselamatan hanya ada pada Yesus yang ditujukan untuk yang baru masuk di mute dulu, yang ditujukan untuk Bani Israel. Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Daud demikian, Nabi Isa juga dikatakan di dalam Al-Quran sama. Al-Quran mengatakan Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Bible sendiri dalam Matius 15 mengatakan Yesus hanya untuk Bani Israel.
pada waktu dia membangkitkan orang mati yang masih muda di dalam Lukas 7 nomor 14. Mungkin inilah saudara-saudara Kristen kita ini, sebenarnya saya bingung. Yang namanya kitab itu harus ada legitimasinya. Yesus mengatakan apa? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka merujuk kepada siapa? Bani Israel. Ketika Bani Israel bertanya kepada Yesus, apa hukum yang terutama itu? Hai Bani Israel, dengarkanlah. Dia mengatakan hai Bani Israel, bukan mengatakan hai manusia. Hai umatku. Umatnya siapa? Bani Israel. Dengarkanlah, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Jelas sudah. Dia mengklaim bahwa ada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Kenapa ada Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan? Kenapa ada Tuhan yang berdoa kepada Tuhan? Jadi berapa Tuhannya orang Kristen? Nah, makanya saya katakan, di dalam Islam itu harus menggunakan akal. Kalau hanya menggunakan keimanan saja, sendal pun kau sembah menjadi Tuhan tidak masalah. Tetapi apakah sendal itu bisa tempat kamu bergantung? Ingat, manusia bergantung kepada Tuhan, bukan Tuhan yang digantung. Kenapa saya katakan begitu? Maaf ini ya Kak, Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, bergantung kepada manusia. Kenapa saya katakan begitu? Bukankah kita berdoa kepada Tuhan? Bapa kami yang di surga. Yesus mengajarkan doa untuk memuliakan Tuhannya dulu. Dikuduskanlah namamu, disucikan namamu. Itu artinya apa? Kami di Islam tidak sembarangan mengucapkan nama Allah di dalam kamar mandi, di tempat-tempat yang jorok. Gak bisa. Di kamar mandi ketika ada orang yang menyalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada kami jawab itu salam. Dikuduskan namamu. Kudus artinya apa? Suci. Jadi nama Tuhan itu disucikan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus meminta rezeki. Yesus mengajarkan kita untuk meminta rezeki. Berarti Tuhan tempat bergantungnya manusia. Tetapi beda di dalam Kristen. Yesus bergantung kepada manusia. Yesus yang sebagai Tuhan bergantung kepada manusia. Kenapa saya katakan begitu? Ingat, ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, Lukas 1 nomor 26. Pada bulan yang ke-6, Tuhan mengutus malaikat Gabriel datang malaikat Gabriel datang kepada seorang perawan suci yang tinggal di kota Nazaret yang bernama Maria. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, apakah mungkin Tuhan menumpang rahim di dalam makhluk ciptaannya? Menunggu 9 bulan 10 hari, dengan merasa kesakitan Maria, dia melahirkan Yesus. Ketika Yesus sudah dilahirkan, apa asupan makanan Yesus? Dia harus menyusui dari seorang wanita. Berarti dia bergantung. Selesai dia kenyang, dia akan buang air kecil. Apakah bisa dia menggantikan celananya? Enggak. Terus ketika dia BAB, apakah bisa dia mencebok dirinya? Enggak. Tuhan tempat bergantung manusia. Sesuai dengan ajaran Yesus, mintalah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, sembahlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, berarti intinya Yesus mengajarkan bahwa ada Tuhan yang harus disembah, yang tidak kelihatan rupanya, yang tidak bisa kau dengar suaranya, tempat kamu bergantung. Tapi kenapa Tuhan di dalam Kristen justru malah bergantung kepada manusia? Ketika dia mati, siapa yang menguburkan dia? Bisakah dia turun dari kayu salib, dia lepaskan pakunya, dia jalan ke kubur di dalam goa, baru dia baluti dirinya dengan kain kafan, baru dia sorong itu batu, dia tidur? Ada nggak?
Nggak ada, Kak Dian. Ketika manusia dilahirkan, bergantung pada manusia, bergantung pada ibunya. Ketika dia sudah dewasa, tetap dia bergantung. Sampai dia menikah, dia bergantung kepada suaminya. Setelah itu, dia mati, dia bergantung pada manusia, siapa yang menguburkan dia. Tuhan tidak bergantung pada manusia, kakakku. Manusia bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan maha segalanya. Dia memberikan rezeki, dialah yang memberikan roh kehidupan kepada manusia. Sehingga manusia masih bisa bernafas. Oksigen di muka bumi ini, itu pemberian dari Tuhan. Kakak Dian tutup satu hidung saja, saya rasa susah untuk bernapas. Apalagi dua. Apakah Yesus bisa melakukan itu? Kalau Yesus adalah Tuhan, Kak, coba. Apakah bisa Yesus menciptakan tangan jarinya lebih dari 7? Tidak. Makanya, maaf Kak Dian, Kristen selalu mengatakan, Yesus punya mujizat. Dia bisa membangkitkan orang mati. Tuhan tidak membuat suatu mujizat, kakakku. Yang membuat suatu mujizat hanya nabi dan rasul. Apa tujuan Tuhan memberikan mujizat kepada nabi dan rasul? Karena untuk menyatakan kenabian dan kerasulannya. Ketika nabi dan rasul menerima wahyu dari Tuhannya, menyampaikan kepada umatnya, pengikutnya, harus disertai dengan mujizat. Nabi Musa membelah lautan, memukul tongkat menjadi ular. Yesus membangkitkan orang mati, Yesus berjalan di atas air, Yesus menyembuhkan orang sakit. Tetapi apa yang dilakukan nabi-nabi terdahulu, ya, itu hanya sekedar bahwa apa? Menunjukkan bahwa mereka itu adalah seorang nabi dan rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan wahyu. Sekarang, Yesus berjalan di atas air. Kalau kita kaji sekarang, kapan nyampenya? Sekarang udah ada pesawat. Sekarang, dari zaman dulu, adakah yang bisa USG? Tembus sampai 4 dimensi atau apa itu. Nah, di zaman Yesus ada enggak? Menyembuhkan mata yang bisa melihat, bisa sekarang operasi. Bahkan mungkin di zaman Yesus tidak ada yang bisa memancungkan hidung. Pakai benang, nanam benang, filler bibir. Nggak ada. Ya kan Ustadz? Iya. Makanya saya katakan, lebih hebat lagi dokter yang sekarang. Lebih canggih. Bisa mancungkan hidung, bisa belah bibir menjadi kayak Angelina Jolie. Maaf Kak, orang gendut aja bisa kurus. Ini bisa lancip. Nah, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, Musa, Nabi Nuh, ataupun nabi-nabi terdahulu, itu hanya sekedar suatu mukjizat yang diberikan oleh Tuhan untuk menyampaikan bahwa, hey, inilah yang saya lakukan ini, itu atas izin dari Tuhan saya. Yesus membangkitkan Lazarus, dia berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekelilingi aku ingin menyatakan kemuliaanmu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, dia berdoa kepada Bapaknya. Sebelum dia ditangkap tentara Romawi, dia berdoa kepada Bapaknya. Apa katanya? Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berdoa kepada Bapaknya, dia tidak bisa mengampuni dosa. Jadi gelar Tuhan yang dimiliki oleh Yesus, ini sifat ketuhanan mana yang dimiliki, yang dilakukan oleh Yesus? Yesus Maha Pencipta? No. Yesus tidak menciptakan langit dengan bumi. Yesus Maha Melihat? No. Yesus tidak bisa melihat segala sesuatu apa yang terjadi ke depannya. Nggak tahu Yesus. Terus, Yesus Maha Segalanya? No. Di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Adakah Tuhan yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Nah, jadi Kak Dian, kita di sini diskusi itu menggunakan data. Kak Dian bilang, ya ini keimanan kami. Betul. Sekalipun pohon itu Kak Dian jadikan Tuhan, kami tidak masalah. Tetapi apakah pohon itu bisa tempat kita bergantung? Apakah dia bisa memberikan kita rezeki? Apakah dia bisa memberikan kita kesehatan? Apakah dia bisa mencabut nyawa kita?
Tapi Tuhannya Yesus bisa. Ya, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi, Bang Ya, Hia. selamat pagi. Ya, dari Kristen ya. Sebentar, Bang Hia. Ya, Kristen nanti dia. ya, Bang Iya ya. Ya, silakan Kak Dian tanggapi saya. Tunjukkan sifat ketuhanan Yesus yang bisa kita yakini bahwa memang Yesus itu Tuhan. Karena Tuhan itu maha. Tidak mungkin tidak Tadi maha. saya mau menjawab tentang tidak bisa melihat masa depan, tidak bisa Ya, silakan. Oke. mengetahui masa depan. Ya, silakan. Itu aja Apa yang yang saya tahu jawab, Yesus? Oh, Ya, ya, ya silakan. sebagaimana yang dikatakan bahwa kepada Petrus waktu sedang menjelang penangkapannya, dan ia berkata kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau 3 kali sudah menyangkali aku. Dan pada kejadiannya waktu ia tertangkap, dan benar sebelum ayam berkokok dia sudah 3 kali menyangkali Yesus. Nah, itu sudah Bang. salah satu yang sudah mengetahui hal yang masa Oke, akan datang. saya kasih tahu ya. Abang percaya kan ada orang yang diberikan kelebihan seperti itu. Yang saya katakan begini. Apakah Yesus bisa tahu? Sekarang saya tanya. Waktu penyaliban Yesus, apakah Enggak, Yesus betul tahu itu dia akan ada enggak? Betul enggak itu ayat itu dulu bahwa dia pernah Iya. dikatakan Sekarang saya tanya. sebelumnya. Yesus Tuhan ketika ditanya kapan hari kiamat, kenapa Yesus tidak bisa menjawabnya? Karena Yesus kan rendah hati. Kak, di sini tidak ada ditunjukkan dia rendah hati. Bukan itu. Tetapi memang karena dia tidak tahu kapan hari kiamat. Apakah Yesus tahu? Adam dengan Hawa itu kalau kalian katakan jatuh ke dalam dosa karena apa? Apakah Yesus tahu? Sodom dan Gomora kenapa dimusnahkan oleh Tuhan? Apakah Yesus tahu kenapa bangsa Amalek dibinasakan oleh Tuhan? Tidak. Ada dalilnya, Kak. Ada dalilnya bahwa Yesus tidak tahu. Ada dalilnya. Loh, karena Yesus hanya manusia, Kak. Iya, Kak. Iya, saya tahu bahwa manusia, tetapi Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Ya, atau Tuhan. Ya, oke. Sekarang di dalam diri Yesus, gini loh, Kak. Inilah yang sebenarnya Kakak lucu. Ketika Kakak oke, contoh. Ini headset Bluetooth yang terbuat dari plastik. Ini asli plastik. Nah, pertanyaan saya, 100% plastik jelas berarti plastik. Apakah ketika dikatakan 100% terbuat dari logam juga, ini tidak menjadi plastik lagi? Coba Kak, uang 1.000 ini terbuat dari logam. Terus 100%. Sekarang saya tanya, kalau di dalam dirinya ada juga 100% plastik, saya bertanya, ini 100% logam, 100% plastik. Nah, sekarang yang Kakak lihat ini 100% apa? Logam bukan? Ada lagi satu Sebentar dulu Bang Hia. Jangan kita lari-larikan dulu. Saya tidak suka diskusi seperti itu. Jawab aja dulu. Ini 100% logam. Ketika dikatakan 100% plastik, saya menyebutnya koin ini logam atau plastik. Sama-sama 100%. Ya. Ya silakan dulu, Kak Dian. Ini 100% logam. Ini 100% plastik. 100% mengandung logam, 100% mengandung plastik. Pertanyaan saya, logam ini, yang saya pegang ini, koin ini, dia plastik apa logam? Karena ada 100% plastiknya, ada 100% logamnya. Ya. Nggak bisa kan, Kak? Nggak bisa. Ketika ini 100% dari kain. Nah, dia mengandung 100% plastik. Sekarang saya tanya, yang saya pegang ini di mana plastiknya, Kak?
Kalau Yesus 100% manusia, ya, dia makan, tidur, semua dia lakukan. Pekerjaan apa yang sifat-sifat manusia dia lakukan. Nah, sifat ketuhanan yang dilakukan oleh Yesus mana? Saya pengen tahu. Nah, 100%-nya manusia kan? Dia makan, dia lapar, dia haus, dia tidur, dia marah, dia nangis, dia ketakutan, dia bersedih. Nah, sifat-sifat manusia dimiliki oleh Yesus karena hakikatnya Yesus 100% manusia. Pertanyaan saya, Tuhan sifatnya berfirman, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Pertanyaan saya, sifat ketuhanan Yesus yang 100% itu yang di mananya? Coba kalian, karena 100% manusia, 100% Tuhan. Ketika kakak membeli emas, 100% emas, 100% titanium, pertanyaan saya, yang kakak beli itu 100% emas apa 100% titaniumnya? Ayo kak, silakan Kak Dian. Buat sobat-sobat di bawah, kencengin tab-tabnya ya, biar kuat ya. Tab-tabnya ya, kencengin tab-tabnya teman-teman ya. Lanjut. Yesus mengatakan, Kak Dian yang mengatakan, Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Saya ingin tahu 100% Tuhannya di mana. Kalau 100%-nya manusia, saya makan, Yesus makan. Kalau saya sudah kenyang, saya merasa ngantuk, Yesus juga ngantuk. Yesus tidur. Yesus marah ketika ada orang yang berjualan. Yesus lapar, jelas ketika dia datang di pohon ara, tidak dapat buah di situ, dia dalam kelaparan. Yesus sedih pada waktu dia mau ditangkap, dia berdoa kepada Bapaknya di Taman Getsemani. Yesus ketakutan. Di Taman Getsemani dia juga ketakutan. Nah, Ada satu lagi tentang apa, Kak? sifat-sifat, tunggu dulu Kak Bang Hia, sifat-sifat kemanusiaan Yesus 100% ada. Sifat ketuhanannya mana Kak? Yesus membuat mukjizat, jangan salah Kak. Elia itu membangkitkan orang mati juga. Musa juga membuat suatu mukjizat, tapi beda-beda kadarnya Kak. Begitu. Nah, 100% Tuhannya mana? Karena Tuhan tidak buat mukjizat Kak. Tuhan itu membuat suatu keajaiban. Kan, Bang Hia sebentar Nora. dong Bang Hia. Nora. Saya bicara sama Kak Dian. Sabar dulu. Enggak, satu aja. Apakah? Apa Bang? Ada satu yang lagi luar biasa itu yang saya pernah baca tentang apa itu? Waktu dia menyuruh murid-muridnya pergi memancing itu Kak. Dan ambillah ada ada berlian di mata ikan itu. Pergilah memancing dan ambilkanlah bagi kita mata uang itu dari mulut ikan. Nah, bagaimana jadi tahu ya itu kalau dia nggak tahu sebelumnya itu. Berarti dia mengetahui hal itu. Itu kan itu namanya mukjizat. Sekarang saya tanya, Yesus bisa nggak menciptakan ikan? Yesus bisa menciptakan lautan? Tidak, maksud saya dia mengetahui ada ikan di mulut, ada uang di mata ikan gitu. Pergi memancing dan ambillah uang untuk membayar pajak bagi kita gitu kata. Loh, betul. Sekarang begini, yang dilakukan oleh Yesus itu mukjizat namanya, Bang. Ya, bedakan, Bang. Mukjizat itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Tidak berkaitan yang kakak bilang tadi bahwa dia tidak mengetahui hal-hal. Nah, itu namanya mukjizat, Bang. Oh, ya mukjizat. Loh, sekarang Yesus bisa nggak membuat lautan? Bisa membuat lautan? Ya mungkin kalau jangan Bang, mungkin bisa. Bang, jangan bilang kata mungkin. Nggak ada yang namanya konsep ketuhanan itu ada kata mungkin. Karena tidak termuat. Sekarang begini. Ya. Loh, Bang, bukan tidak termuat, Bang. Lucu, kalian menceritakan tentang kisah Yesus, itu semua yang dilakukan itu hanya mukjizat, memberi makan 5 roti dengan 2 ikan kepada 5.000 dengan 4.000 orang. Bukan kami menceritakan kan, tetapi Alkitab menceritakan. Oke, sekarang saya tanya, pada waktu Yesus memberi makan 5.000 4.000 orang, dari mana orang penulisnya tahu kalau itu jumlahnya 5.000 4.000 orang? Ya, murid-muridnya. Dari mana? Dia tahu dari mana murid-muridnya?
Dia bisa menghitung. Ya pasti bisa lah, pasti bisa. Kalau nggak dia bisa. Dari mana? Nggak, mana datanya, Bang? Ya tentu nggak ditulis kalau nggak ada datanya. Itu data itu kan dari Jadi begini, Bang. Saya tanya lagi. Pada waktu Yesus mau ditangkap oleh tentara Romawi, selesai dia berdoa di Taman Getsemani, Ya. Yesus bertanya 2 kali kepada tentara Romawi, "Siapakah yang engkau cari itu?" Jawab tentara Romawi, "Yesus dari Nazaret. Akulah dia." Tetapi tidak langsung ditangkap. Dia bertanya lagi sampai kedua kali, "Siapakah yang kalian cari itu?" "Yesus dari Nazaret. Akulah dia." Saya bertanya, pada waktu tentara Romawi datang, apakah di situ ikut Yudas? Iya. Yudas ada. Nah, kenapa Yesus sampai bertanya 2 kali, Bang? Ya karena dia tidak bertanya kepada Yudas, tetapi kepada tentara yang maju dari tentara. Apa tujuan Yudas dengan tentara Romawi itu datang? Tujuannya supaya dia mendapatkan uang daripada. Saya tanya, apa tujuan mereka datang ke Taman Getsemani? Menangkap Yesus. Kenapa Yudas tidak langsung menunjuk bahwa itu adalah Yesus? Kenapa Yesus sampai bertanya dulu 2 kali? Ya karena orang-orang Romawi nggak tahu siapa itu Yesus, seperti apa. Apakah Yudas bersama dengan tentara Romawi pada waktu itu? Iya. Kenapa nggak langsung ditunjukkan? Ya, pada saat Yudas mau menunjukkan bahwa memberi aba-aba bahwa di saat aku menciumnya itulah dia. Kenapa tidak langsung diciumnya? Hah? Kenapa tidak langsung diciumnya? Karena Yudas ini menyembunyikan diri dulu gitu. Saya tanya dulu kepada Bang Hia. Bang Hia punya sahabat namanya Hendrik. Sudah 3 tahun lebih berkawan, selalu bersama karena kalian bertetanggaan sebelah, sering bertemu, ngopi bareng, semuanya bareng, satu kerja semua bareng. Pasti Bang Hia tahu. Bertetangga dengan saya. Hendrik, ya saya kan cuma suatu cerita. Oh iya, contoh. Gitu. Bukankah Yudas bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun lebih? Iya kan? Iya. Ya, jadi abang tahu bagaimana bentuk hidungnya Hendrik. Kalau ada puntai lalat dengan tompel di mukanya, abang tahu. Ketika Hendrik pulang kampung selama 2 minggu, kita buat 2 minggu. Terus Hendrik mau datang, Kak Dian pergi. Hendrik mau datang, jemput saya nanti ya, Hia. Iya. Sampailah di bandara. Apakah Bang Hia yakin ketika sudah berpas-pasan, Bang Hia tidak langsung bersalaman, Hendrik, apa kabar? Yakin? Apakah hanya